Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan sedikit terkejut saat dia melihat ketakutan yang melintas di wajah Lin Yan. Dia segera merajut alisnya sedikit, dan jantungnya mulai bergerak sedikit. Sejak dia berkenalan dengan Lin Yan, orang yang sombong ini tidak pernah menunjukkan rasa takut kepada siapapun. Dia hanya merasakan kekaguman pada kekuatan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya saat menghadapi mereka. Namun, dia tidak pernah menunjukkan sedikitpun rasa takut pada mereka. Sekarang, di sisi lain, Lin Yan yang terkenal sombong dan liar di Akademi Dalam telah turun ke dalam keheningan dan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika menyebutkan orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat. Ini menyebabkan Xiaoyan tidak bisa menjaga ketenangan hati. Saya hanya bertanya secara acak. Senior Lin Yan tidak perlu mengingatnya. Xiaoyan tersenyum sedikit setelah keheningan berlanjut untuk beberapa saat. Dia terus tersenyum saat berbicara dan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Ekspresi wajah Lin Yan akhirnya menjadi sedikit rileks setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengeluarkan senyum pahit saat dia menghela nafas. Aku benar-benar tidak ingin menyebut orang itu. Saya pikir Anda akan dapat melihat orang itu dalam kompetisi besar 1 bulan dari sekarang. Namun, saya akan memberi Anda beberapa saran terlebih dahulu. Jika Anda bertemu orang itu dalam kompetisi, Anda tidak boleh membuat marah orang itu apapun yang terjadi. Anda juga bisa mengaku kalah jika tidak memungkinkan. Petik 2. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan tenang. Seberapa kuat orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat? Xiaoyan tiba-tiba merasakan keingintahuan pada orang itu saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu orang menakutkan macam apa orang itu agar Lin Yan mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkinkah dia memiliki 3 kepala dan 6 anggota tubuh? Hihi, bagaimanapun, kamu mungkin tidak akan bertemu orang itu. Kesulitan Anda untuk masuk ke 10 besar lebih dari 10 kali lebih sulit daripada mengalahkan Bai Cheng. Saat ini, semua orang di 10 besar itu, tanpa kecuali, berada di puncak kelas Dowling. Mereka memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Di saat yang sama, masing-masing dari mereka juga memiliki Dou skill yang kuat di tangan mereka. Kekuatan bertarung mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seseorang di kelas Bai Cheng. Lin Yan tertawa. Kata-kata lugasnya tidak meninggalkan banyak wajah untuk Xiaoyan. Xiaoyan tertawa getir. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang sikap terus terang Lin Yan ini dan hanya bisa berbicara samar-samar. Saya hanya akan melakukan yang terbaik. Mengapa kita tidak bertengkar? Jika Anda bisa mengalahkan saya atau menanggung beberapa pertukaran di tangan saya, Anda mungkin memiliki kesempatan. Tatapan Lin Yan berputar 2 putaran di sekitar tubuh Xiaoyan. Matanya tiba-tiba menjadi sangat panas saat dia membuat sugesti dengan cara yang agak mendesak. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia melihat sikap Lin Yan yang haus. Kecanduan orang ini untuk bertarung hampir sebanding dengan Wu Hao. Dia tidak ingin menghabiskan tenaga untuk melawan orang semacam ini, yang akan berubah menjadi orang gila begitu mereka mulai bertarung. Karena itu, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Saya saat ini belum pulih. Mari kita tunggu masa depan. Petik 2. Lin Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kecewa saat mendengar penolakan Xiaoyan. Setelah berlatih selama setengah bulan di dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar, dia bisa merasakan tangannya menjadi gatal. Dia benar-benar berharap akan ada seseorang yang akan mengizinkannya melakukan pertarungan tanpa beban yang menyenangkan. Xiaoyan buru-buru menarik diri dari topik percakapan ini saat dia melihat sikap Lin Yan. Dia tidak sabar untuk menemukan alasan untuk mengirim yang terakhir pergi setelah berbicara sebentar dengannya. Sun Er tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Xiaoyan mengirim Lin Yan dan menutup pintu dengan berat. Namun, dia buru-buru menarik senyumnya saat melihat mata Xiaoyan yang marah dilemparkan.
Dia berbicara dengan cara yang cakap, aku tahu bahwa Xiao Yan bukan GG yang takut padanya, tetapi kamu hanya khawatir bahwa kamu akan melukainya saat bertanding. Kamu bisa pamer saja. Xiao Yan mengusap hidungnya karena malu setelah diberi catatan bersih oleh Sun Er. Tatapannya melirik cuaca di luar dan merenung sejenak sebelum berbicara. Saya ingin pergi dan melihat-lihat tempat Penatua Hao. Dia mengontrol gudang obat di Akademi Dalam, dan saat ini aku kekurangan bahan obat tertentu. Jika dia memilikinya, saya harus mendapatkannya darinya apapun yang terjadi. Petik 2. Sun Er mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia segera bertanya, kamu kekurangan bahan obat. Baru-baru ini, kelompok pengumpul obat dari Pans Gate kami dibentuk. Selain itu, mereka telah cukup sering memasuki pegunungan dan memiliki sedikit panenan yang bagus. Mereka mungkin memiliki apa yang Anda butuhkan. Petik 2. Xiao Yan tersenyum pahit. Bahan obat yang dia butuhkan adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Nilai-nilai mereka adalah sesuatu yang dapat diketahui hanya dengan berpikir. Namun, dia tidak bisa mengesampingkan niat baik Sun Er. Oleh karena itu, dia akhirnya mengatakan nama bahan obat terakhir yang dia kurangi, buah api es asparagus. Alis Sun Er mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam untuk beberapa saat setelah mendengar nama ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memeriksa daftar dari apa yang telah dipanen oleh kelompok pengumpul obat tetapi tidak menemukan bahan obat ini di antara nama-nama yang terdaftar. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat Sun Er bertindak seperti ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Sun Er sebelum membuka pintu dan pergi. Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan begitu dia meninggalkan rumah. Dia menemukan tempat terpencil sebelum memanggil Purple Cloud Wings. Akhirnya, dia melompat tinggi ke langit sebelum terbang keluar dari area siswa baru. Tatapannya melirik ke bawah ketika dia terbang melewati pintu masuk dan memang menemukan beberapa orang sedang menyelinap di samping pintu masuk, menjaganya. Dia segera tertawa pahit. Saat dia mengepakkan sayapnya, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam samar yang menghilang ke kejauhan di bawah penutup langit yang secara bertahap menjadi gelap. Ada banyak ahli dalam Akademi Dalam dan Xiao Yan tidak ingin mengundang masalah. Oleh karena itu, dia mendarat di tempat di mana hanya ada sedikit orang setelah menghindari orang-orang yang memiliki pikiran untuk menantangnya. Dia menarik sayap awan ungu sebelum dia dengan cepat berjalan ke gudang yang mengelola bahan obat dari Akademi Dalam. Sebagai tempat Akademi Dalam menyimpan bahan obat yang berharga, gudang yang mengelola bahan obat ini memiliki keamanan yang cukup ketat. Tidak hanya ada Penatua Hao, seorang doang, yang menjaga tempat ini, tetapi ada juga lebih dari 10 instruktur yang berpatroli selama 24 jam sehari. Tempat semacam ini adalah tempat yang dilarang dimasuki oleh siswa biasa. Mungkin itu karena Penatua Hao telah memberikan instruksi sebelumnya, tetapi Xiao Yan tidak dikeluarkan darinya setelah dihentikan oleh instruktur patroli. Sebaliknya, setelah mengkonfirmasi identitas Xiao Yan, yang terakhir membawa Xiao Yan ke Penatua Hao. Dalam 2 bulan aku tidak bertemu denganmu, kamu benar-benar telah mencapai kelas Dowling. Selain itu, Anda bahkan mengalahkan Bai Cheng, yang merupakan bintang 6 Dowling. Kamu benar-benar tidak buruk. Penatua Hao, yang awalnya memeriksa bahan obat yang disimpan dengan tergesa-gesa meletakkan barang-barang di tangannya ketika dia mendengar Xiao Yan datang mencarinya. Dia memerintahkan bawahannya untuk membawanya masuk sebelum tersenyum dan menatap Xiao Yan. Jelas, dia sudah mendengar masalah itu di arena pertarungan. Aku hanya beruntung. Xiao Yan membungkuk sedikit ke arah Elder Hao saat dia tersenyum. Hanya setelah instruktur pergi, dia diam-diam berbicara tentang maksud kunjungannya. Kali ini, saya datang untuk mencari Penatua Hao terutama karena saya kekurangan bahan obat untuk memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, saya ingin datang ke sini untuk melihat apakah saya dapat menemukannya. Sekarang kekuatanku telah meningkat sedikit,
aku kemungkinan akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyempurnakan pil kekuatan naga itu. Petik 2. Tatapan Xiaoyan dengan saksama mengamati ekspresi Penatua Hao. Hanya setelah melihat wajah yang agak bahagia yang terakhir setelah dia mendengar beberapa kata terakhir, Xiaoyan menghela nafas lega. Ramuan obat yang ditempatkan di sini cepat atau lambat akan diambil oleh para bajingan tua dari Departemen Alkemis dengan menggunakan beberapa alasan. Elder Hao melambaikan tangannya dan berjalan mendekati Xiaoyan dengan sikap yang agak sungguh-sungguh. Dia menepuk bahu Xiaoyan saat dia tersenyum dan berkata, "Xiaoyan, aku tidak akan mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu padamu. Jika Anda hanya dapat memurnikan satu pil obat yang saya puas, saya akan mengizinkan Anda untuk mengambil satu bahan obat acak dari gudang ini." "Apa yang kamu katakan?" Xiaoyan terkejut. Satu jenis ramuan obat dengan imbalan pil obat yang akan membuatnya puas. "Ini, Anda seharusnya tidak berpikir bahwa saya memanfaatkan Anda. Saya pikir ramuan obat yang bahkan menurut Anda sulit ditemukan kemungkinan akan sangat langka. Anda tidak akan rugi jika Anda menukar pil obat dengan bahan obat tingkat ini." "Apa yang kamu katakan?" Penatua Hao tertawa, dengan jelas memahami apa yang dipikirkan Xiaoyan di dalam hatinya ketika dia melihat yang terakhir ragu-ragu. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah diam-diam merenung sebentar. Jika tempat ini benar-benar memiliki bahan obat terakhir yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh tanah, buah api es asparagus, dia tidak benar-benar kalah dengan menggunakan pil kekuatan naga untuk menukarnya. Namun, dia tidak akan rugi hanya jika dia menukar ramuan obat ini. Jika itu adalah ramuan obat lain, sepertinya bisnis ini tidak sepadan. "Baik, kami akan melakukan seperti yang disarankan Penatua Hao." Petik 2. Senyum cemerlang muncul di wajah Penatua Hao ketika dia mendengar Xiaoyan setuju. Kerutan di dahinya juga menjadi lebih rileks. Dia secara acak membuang item putih salju dan berkata, "Ini adalah tempat di mana gudang manajemen menyimpan bahan obat yang paling berharga. Pergi dan cari di sana. Anda dapat datang dan memenuhi transaksi kami jika Anda menemukannya." Petik 2. Xiaoyan buru-buru menerima item putih salju itu. Matanya meliriknya. Ini sebenarnya adalah pelat batu giok yang terbuat dari batu giok putih. Ada berbagai tanaman obat yang menyerupai kehidupan terukir di atasnya. Aroma obat yang samar merembes keluar darinya, menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Akademi dalam ini benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Bahkan pelat giok ini sebenarnya dibuat dengan bahan giok yang sangat langka. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya saat dia memegang piring giok. Dia tidak terus tinggal, tetapi berbalik dan berjalan ke pintu yang menuju ke gudang bahan obat. Tepat sekali. Teman kecil, ingatlah untuk hanya mencari hal yang Anda butuhkan. Jangan menyentuh apapun secara acak. Ada jejak energi pada benda-benda itu. Saya akan bisa merasakannya segera setelah disentuh sedikit. Penatua Hao mengingatkan sebelum Xiaoyan masuk. Bahan obat di dalamnya terlalu berharga dan akademi dalam tidak bisa mentolerir jika tidak mengambil tindakan pencegahan. Penatua Hao, Anda dapat yakin. Xiaoyan bukanlah orang yang tamak. Xiaoyan tertawa. Dia mengerti bahwa Penatua Hao sedang mengingatkan dia untuk tidak serakah. Karena itu, dia langsung memberikan balasan. Penatua Hao hanya bisa tersenyum canggung setelah Xiaoyan mengungkap arti kata-katanya. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi duduk kembali ke kursi untuk memeriksa dokumen bahan obat. Xiaoyan tersenyum sedikit, mendorong pintu, dan masuk. Sebuah koridor luas berada di belakang pintu. Xiaoyan mengikutinya sampai akhir di mana energi samar menutupi tempat itu. Tatapannya melihat ke segala arah. Ketika dia melihat takik di dinding di sampingnya, Xiaoyan mengambil langkah maju dan dengan hati-hati menempatkan batu giok putih ke dalamnya. Cahaya energi di depannya berangsur-angsur menjadi lemah saat pelat giok putih beristirahat di takik. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Xiaoyan mengambil piring giok putih itu.
Dia menatap pintu kayu yang tersembunyi di balik penghalang energi dan menggosok tangannya dengan agak cemas. Setelah itu, dia membuka pintu dan memasuki gudang obat ini, yang dipenuhi oleh wewangian obat. Di belakang pintu kayu adalah ruangan luas yang ditutupi oleh cahaya fluorescen yang redup. Xiao Yan perlahan berjalan, saat dia menatap ke segala arah. Kejutan berangsur-angsur melonjak di wajahnya. Dinding bagian dalam dari seluruh ruangan dibungkus oleh lapisan batu giok berwarna putih krem. Bahkan tanah di bawah kakinya disatukan oleh potongan-potongan batu giok putih yang tersusun rapi tanpa adanya garis retakan. Cahaya neon redup itu sebenarnya dipancarkan dari potongan batu giok putih ini. Karya agung yang luar biasa. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan berseru pada dirinya sendiri. Potongan giok putih ini sangat mahal. Namun, ternyata cukup efektif bila digunakan untuk mengawetkan bahan obat. Dalam lingkungan kedap udara semacam ini, ramuan obat yang berharga ini tidak akan kehilangan sedikit pun efek obatnya. Selain itu, waktu penyimpanannya sangat lama. Pengaturan semacam ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan penggunaan cincin penyimpanan Xiao Yan untuk menyimpan bahan obat. Ruangan luas yang dikelilingi oleh batu giok putih memiliki beberapa trotoar. Diposisikan di kedua sisi jalan setapak adalah rak tinggi dan besar yang dibangun dengan batu giok putih. Xiao Yan secara acak memasuki salah satu dari mereka dan tatapannya mengarah ke rak. Segera, berbagai ramuan obat unik, yang sekilas bisa dikenali sebagai sangat langka, diam-diam ditempatkan di sana. Berbagai wewangian obat dengan aroma yang berbeda mengalir keluar. Yin Magical Flame Grass, Purple Spirit Plastic Flower, ini tampaknya disebut Cold Blood Fruit. Langkah kaki Xiao Yan mengikuti jalan setapak di sebelah rak saat dia perlahan berjalan. Berbagai bahan obat unik yang ditempatkan di dalamnya menyebabkan kejutan di wajah Xiao Yan menjadi semakin padat. Pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat menyebutkan beberapa bahan obat. Namun, dari wewangian obat yang dikeluarkan bahan obat ini, orang dapat mengatakan bahwa mereka termasuk dalam sejenis obat mujarab di mana orang tidak dapat menemukan satu dari 10.000 bahan obat. Xiao Yan selesai berjalan di satu koridor setelah menghabiskan hampir 10 menit. Meskipun buah api es asparagus yang dia butuhkan tidak ada, berbagai bahan obat lain yang sangat langka itu menyebabkan jantung Xiao Yan berdetak jauh lebih cepat. Tenggorokan Xiao Yan berguling saat dia menelan seteguk air liur. Jika bukan karena alasannya yang masih ada, sepertinya dia tidak akan bisa menahan untuk menyimpan semua bahan obat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, pikiran ini ditekan olehnya saat itu melintas di dalam hatinya. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu seperti itu, sepertinya dia tidak akan bisa tinggal di akademi dalam lebih lama lagi. Jika ini masalahnya, masalah dia yang ingin mendapatkan Flame Heart Flame juga akan gagal. Bahan-bahan obat ini mungkin berharga dan langka, tetapi sangat pucat jika dibandingkan dengan yang terakhir. Mata Xiao Yan menatap tajam ke cabang pohon kering yang berwarna merah darah dan membentuk-bentuk bengkok yang tampak seperti ular piton yang berkelok-kelok. Kecepatan keluarnya air liur di mulutnya menjadi lebih cepat. Dia mengenal hal ini, Yao Lao pernah memberitahunya bahwa Blood Python Brand ini adalah bahan obat yang sangat langka. Selain itu adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil Dowling. Pil Dowling pada dasarnya adalah salah satu pil obat tingkat 6 yang paling dicari di benua Doqi. Pil obat semacam ini hanya bisa dikonsumsi di dalam kelas doang. Selama seseorang mengonsumsi satu pil selama periode waktu ini, seseorang akan dapat menaikkan levelnya dengan 1 bintang tanpa risiko apapun. Tentu saja, seseorang hanya dapat mengkonsumsi 1 di dalam kelas ini. Jika seseorang mengkonsumsi lebih dari itu, seseorang hanya akan membuang pil karena resistensi terhadap efek obat yang telah terbentuk. Bayangkan, menaikkan 1 level di kelas Do Wang adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai bahkan dengan beberapa tahun. Namun, pil obat kecil ini bisa menyelamatkan akumulasi bertahun-tahun. Selain itu, tidak ada efek samping.
Elit doang itu tidak bisa membantu tetapi menjadi gila karenanya. Saya bisa melihat, tapi tidak bisa menyentuh. Petik 2. Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya dari Blood Python Brain. Dia tertawa pahit sebelum dengan paksa membalikkan tubuhnya dan memaksa dirinya berjalan ke koridor lain untuk mencari bahan obat yang dia butuhkan. Ada hampir 6 hingga 7 jalan setapak di seluruh ruang giok putih yang luas dengan lebih dari 100 jenis bahan obat ditempatkan di atasnya. Apalagi, semuanya dari kategori yang sangat langka. Xiaoyan berjalan menyusuri koridor demi koridor. Gerakan langkah kakinya tiba-tiba berhenti di koridor terakhir saat matanya bersinar saat dia menatap rak di depannya. Di rak ada piring giok yang sangat indah dengan buah seukuran telapak tangan diletakkan di atasnya. Buah ini ternyata cukup unik. Setengahnya berwarna merah sedangkan separuh lainnya berwarna putih. Xiaoyan bisa merasakan panas merembes keluar dari sisi berwarna merah meskipun dia berjarak 2 kaki. Sisi berwarna putih, di sisi lain, memancarkan suhu sedingin es yang sama sekali berbeda. Kedua afinitas yang sangat berbeda ini digabungkan dengan sempurna menjadi satu buah. Harus dikatakan bahwa alam benar-benar unik dan tak tertandingi. Selain itu, ada tanda garis samar menyebar di permukaan buah ini yang mengandung 2 kesamaan es dan api. Garis-garis ini ada di semua tempat dan tampaknya memiliki pola tersembunyi tertentu. Namun, jika seseorang mempelajarinya dengan hati-hati, seseorang akan melihat sekelompok kekacauan total yang tidak dapat dipahami. Xiaoyan terkejut saat melihat buah unik ini. Meskipun Xiaoyan belum pernah melihat apa yang disebut buah api es asparagus sebelumnya, dia masih bisa menyimpulkan dari deskripsi Yao Lao bahwa benda di depannya harus menjadi bahan obat terakhir yang dia cari dengan getir, buah api es asparagus. Saya akhirnya menemukannya. Akademi dalam ini memang memiliki banyak koleksi. Ia bahkan mampu memiliki ramuan obat yang langka. Kegembiraan di wajah Xiaoyan sulit disembunyikan. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan buah api es asparagus. Namun, dia baru saja mengulurkan tangannya ketika tangan yang sangat halus dan kecil sepertinya muncul entah dari mana dan mengambil buah api es asparagus dari piring giok di bawah tatapan Xiaoyan yang tak tertandingi. Xiaoyan sebenarnya tidak dapat bereaksi pada saat targetnya direnggut. Tatapannya menatap piring giok kosong itu dengan tatapan kosong. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh seperti kilat. Tatapannya menimbulkan keterkejutan saat dia melihat ke samping. Sudut mulut Xiaoyan berkedut sedikit saat tatapannya yang terkejut melihat pemilik tangan kecil di sampingnya. Orang yang muncul di samping Xiaoyan adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih yang setinggi pinggangnya. Gadis kecil itu tampaknya berusia 12 hingga 13 tahun. Rambut ungu pucatnya dibiarkan sampai ke pinggang dan wajahnya sangat lembut. Penampilan gadis itu cantik, putih, dan jernih, dan sepasang mata hitam berairnya berkedip pada Xiaoyan. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan guncangan di hati Xiaoyan secara bertahap menghilang. Tenggorokan Xiaoyan menggulung sedikit. Tatapannya beralih ke bawah perlahan hanya untuk menemukan bahwa tangan kiri gadis kecil itu memegang bahan obat berwarna emas yang tampaknya memiliki afinitas emas. Tangan kanannya dengan erat mengepalkan target perjalanannya saat ini, buah api es asparagus. Xiaoyan mengedipkan matanya. Dia mengingat kejadian itu sebelumnya dan kejutan tiba-tiba memenuhi hatinya. Kapan gadis kecil ini muncul di sisinya? Jika dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil buah api es asparagus sebelumnya, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Gadis kecil berpakaian putih itu membuka matanya yang besar dan polos dan mengamati Xiaoyan sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba mengambil ramuan obat yang tampak seperti emas di tangannya dan meletakkannya di mulut kecilnya. Dari kelihatannya, dia benar-benar berpikir untuk menggigitnya. "Jangan!" teriak Xiaoyan sebagai aksi refleks saat melihat aksi gadis kecil itu. Dia mengenali ramuan itu. Itu adalah ramuan obat langka bernama Heart Gold Pu.
Itu bisa digunakan untuk memurnikan obat tetapi tubuhnya sekeras logam. Lupakan tentang menggunakan gigi untuk menggigitnya. Bahkan nyala api biasa tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Gadis kecil itu benar-benar mengabaikan tangisan Xiaoyan. Giginya yang rapi, seputih salju, dan kecil digigit dengan kekuatan besar. Segera, suara jernih seperti batu gunung yang pecah mulai bergema di dalam ruangan yang luas. Xiaoyan tumpul saat dia melihat celah kecil di Heart Gold Pool. Orang masih bisa melihat bekas gigi di tempat celah itu. Tetesan cairan warna kuning keemasan menetes keluar dari celah dan mendarat di lantai batu giok seputih salju, tampak sangat mencolok. Berderit, mulut gadis kecil itu membungkus Heart Gold Pool yang telah dia gigit dan giginya berulang-ulang. Seutas cairan kuning keemasan keluar dari sudut mulutnya. Akhirnya, itu menetes ke dagunya. Pu emas keras logam keras itu seperti camilan biasa di mulut gadis kecil ini karena dengan mudah dikunyah menjadi beberapa bagian sebelum ditelan ke dalam perutnya. Tatapan kosong Xiaoyan berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia perlahan pulih. Saat dia mengamati cairan kuning keemasan di sudut mulut gadis berpakaian putih di depannya, dia merasakan sakit hati yang luar biasa. Bukankah ini terlalu menyia-nyiakan hal-hal yang langka secara alami? Gadis kecil berpakaian putih menggunakan punggung tangannya yang merah muda untuk menggosok cairan kuning keemasan dari sudut mulutnya. Dia melirik Xiaoyan. Ada sedikit ketidakpedulian di matanya yang besar dan hitam pekat. Setelah itu, dia sekali lagi mengangkat buah api es asparagus di tangannya yang lain. Dia membuka mulut kecilnya dan tampaknya benar-benar berniat untuk menggigit benda ini. Tindakan gadis kecil itu langsung mengejutkan Xiaoyan hingga dilanda teror. Buah api es asparagus ini adalah sesuatu yang dia temukan dengan susah payah. Jika dia hanya menggigit seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa menemukan yang kedua? Jangan makan itu, Xiaoyan berteriak sekali lagi. Xiaoyan tidak bisa diganggu oleh kondisi aneh gadis kecil di depannya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih buah api es asparagus. Tangannya baru saja terulur ketika tangan kecil gadis kecil itu, yang masih memegang pu emas keras, terulur seperti kilat. Akhirnya, dia mengulurkan dua jari putih salju dan dengan lembut mencengkeram telapak tangan Xiaoyan. Meski tindakan gadis kecil itu cukup ringan dan lincah, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah saat kedua jarinya mencengkeramnya. Dia mencoba menarik tangannya dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak menyebabkan gadis kecil itu bahkan sedikit menggerakkan tangannya. Segera, kejutan tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Ini, monster macam apa gadis kecil ini? Dia benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan tidak dimiliki Do Wang di usia yang begitu muda. Ini, sebuah pikiran dengan cepat berputar di sekitar hatinya saat dia merasakan punggungnya berkeringat dingin. Mulut kecil gadis kecil berpakaian putih itu bergerak sedikit setelah mencengkeram telapak tangan Xiaoyan. Suara lembut bergerak yang tajam dari seorang gadis kecil membawa ketidakpedulian seperti yang terdengar di dalam ruangan. Xiaoyan tidak tahu apakah dia salah, tapi dia bahkan merasa bahwa suara lembut ini mengandung niat membunuh. Kamu ingin mengambil barang saya. Suaranya jelas lembut dan dia memiliki penampilan yang manis. Namun, aura aneh yang dipancarkan gadis kecil berpakaian putih itu menyebabkan pikiran Xiaoyan menjadi tegang. Dia bertukar pandangan dengan mata hitam pekatnya yang besar. Sesaat kemudian, dia tertawa datar, gadis kecil, benda ini rasanya tidak enak. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Petik 2. Aku perlu memakannya jika aku ingin dewasa. Gadis kecil itu berkata dengan tenang. Perlu waktu bagi Anda untuk bertumbuh. Dengan melakukan ini, Anda hanya menarik tunas untuk membantunya tumbuh dan tidak memiliki manfaat apapun. Wajah Xiaoyan tenang, tapi hatinya menjadi berisik. Gadis kecil yang aneh ini sudah makan satu bahan obat langka, dan dia adalah satu-satunya yang baru saja memasuki gudang manajemen bahan obat ini.
Kemungkinan dia akan berada dalam masalah jika Penatua Hao menyelidiki masalah ini. Waktu tidak berguna bagiku. Wajah gadis kecil itu sedikit tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menggunakan nada lembutnya untuk berbicara dengan keras. Oh, surga. Xiao Yan dengan lemah menepuk dahinya saat dia merasakan gelombang sakit kepala. Dari mana saja gadis kecil seperti monster ini lari? Tidak hanya kekuatannya yang begitu besar hingga menakutkan, tapi kata-katanya juga cukup aneh. Jika dia hanyalah seorang gadis kecil biasa, Xiao Yan akan dengan paksa merebut buah api es asparagus bahkan jika dia harus menanggung ketenaran sebagai seseorang yang menindas seorang anak. Namun, ketika dia merasakan kekuatan menakutkan dari gadis kecil itu, dia hanya bisa dengan patuh menjaga pikiran ini dengan benar. Dia jelas tahu bahwa kekuatan gadis kecil ini, yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak hanya dengan 2 jari sebelumnya, kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik jika dia menjadi gila. Elder Hao akan menemukan masalah dengan Anda jika Anda makan bahan obat di sini. Xiao Yan tertawa getir dan berkata, orang tua itu, saya tidak takut. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku bahkan jika dia tahu. Gadis kecil itu mendengus sambil memutar matanya dengan manis. Mata Xiao Yan bergerak-gerak, jantungnya mulai bergerak. Gadis kecil ini sangat sombong dan menantang. Mungkinkah dia cucu dari salah satu eselon atas di Akademi Dalam? Namun, posisi sesepuh di Akademi serupa. Jika anak-anak mereka melakukan sesuatu yang salah, tidak ada dari mereka yang berani berbicara tentang masalah ini kepada sesepuh lainnya. Mungkinkah gadis kecil berpakaian putih ini adalah cucu dari tetua pertama yang tidak menunjukkan dirinya atau cucu dari kepala sekolah yang misterius? Suasana hatiku baik hari ini, jadi aku tidak akan mengalahkanmu. Kamu harus cepat pergi. Jangan ganggu aku. Gadis kecil itu sekali lagi menggigit Heart Goldpu. Dia berbicara dengan suara yang samar saat dia mengunyah mulutnya. Sekali lagi, dia menelan seteguk cairan kuning keemasan. Namun, dia sedikit merajut alisnya dan bergumam, rasanya sangat tidak enak. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengarnya bergumam dari samping. Jika alkemis lain melihat bagaimana dia merusak ramuan obat langka seperti itu, dan bahkan bergumam bahwa rasanya tidak enak, mereka mungkin akan sangat marah sampai asap akan naik dari lubang hidung mereka bukan? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika hatinya bergerak sedikit. Senyuman yang sangat lembut muncul di wajahnya saat dia berjongkok dan berkata dengan lembut, adik, ramuan obat ini rasanya tidak enak, bukan? Saat mulutnya mengucapkan kata-kata ini, hati Xiao Yan diam-diam mencemooh. Bahan obat ini mengandung kekuatan obat yang sangat murni. Rasanya tentu tidak enak jika dikonsumsi langsung. Aha, ini mengerikan. Gadis kecil berpakaian putih itu segera menganggukkan kepala kecilnya setuju ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia tampak memiliki ketidakpedulian yang tidak biasa bagi orang normal, pada saat ini, tampaknya dia tidak berbeda dari gadis kecil biasa. Jika rasanya tidak enak, bisakah kamu mengembalikan buah ini kepada kakak laki-laki ini? Aku akan mentraktirmu sesuatu yang menyenangkan. Xiao Yan tersenyum dan memberi saran. Senyuman di wajahnya seperti senyum paman aneh yang menipu seorang gadis kecil. Tidak, ini mungkin terasa tidak enak, tetapi apakah hal-hal yang akan Anda perlakukan kepada saya mengandung energi dalam jumlah besar di dalamnya? Gadis kecil itu segera menjadi waspada saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin dia menyerahkan buah api es asparagus. Senyum Xiao Yan menjadi kusam. Bahan-bahan obat ini semuanya lahir dari pengumpulan energi alam. Bagaimana mungkin benda biasa mengandung energi yang begitu kuat? Namun, dengan mendengarkan arti dari kata-katanya, nampaknya dia memakan bahan obat langka ini untuk kekuatan obat murni di dalamnya. Apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa lebih terperangah adalah tubuh gadis kecil di depannya ini mampu menahan serangan energi dari bahan obat yang belum dimurnikan. Bagaimanapun,
Mereka mungkin memiliki kekuatan obat murni, tetapi energi itu bahkan lebih liar dibandingkan dengan pil obat. Xiao Yan memiliki beberapa keraguan di hatinya, tetapi setelah dia memikirkan berbagai tindakan yang tidak biasa dari gadis kecil itu, dia diam-diam mengangguk. Sepertinya gadis kecil ini bukanlah orang biasa. Xiao Yan mengusap kepalanya sambil merasa tertekan sesaat kemudian, dia berkata dengan sikap menyelidik, "Mengapa saya tidak membantu Anda sedikit memperbaiki bahan obat yang ingin Anda makan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih enak? Ini lebih baik daripada makan bahan obat mentah." Petik 2. Menyaring. Mulut mengunyah gadis kecil itu berhenti sedikit. Mata hitam-hitam besarnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. "Anda seorang alkemis." Xiao Yan mengira masalah ini bisa berhasil di hatinya saat melihat ekspresi gadis kecil itu. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Selama kamu mengembalikan buah api es asparagus ini kepadaku, aku akan membantumu menyempurnakan bahan obat yang ingin kamu makan hingga menjadi lebih enak." "Apa yang kamu katakan?" Memurnikan pil obat adalah tugas yang sangat merepotkan, tetapi itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak usaha jika tugas itu hanya memurnikan sejenis bahan obat sampai berubah menjadi yaowan dan dengan tenang menambahkan sedikit bahan lain yang membuatnya terasa lebih enak. PL, Danwan, yaowan, pil yang tidak memiliki efek pengobatan nyata bagi manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Namun, jenis yaowan yang hanya menggunakan satu jenis bahan obat untuk disuling tidak luput dari sifat liar dan kekerasan dari efek obatnya. Selain itu, efek obat tunggal semacam ini tidak terlalu banyak digunakan. Oleh karena itu, jarang ada orang yang menyia-nyiakan bahan obat untuk disuling menjadi yaowan yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai pil obat. Gadis kecil itu sedikit ragu ketika mendengar ini. Dia mengamati buah api es asparagus yang tampak sangat enak di tangannya. Setelah ragu-ragu lama, dia akhirnya mengangguk enggan dan memberikannya kepada Xiao Yan. Dia meringis kesakitan saat berkata, "Namun, jika pil obat yang kamu saring tidak enak, saya tidak hanya akan merebutnya kembali, tetapi juga akan memakanmu." "Makan saya?" Dengan mulut kecilmu itu, Xiao Yan tertawa di dalam hatinya. Dia dengan cepat menerima buah api es asparagus sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, takut gadis kecil yang tidak diketahui asalnya ini akan menyesali keputusannya. "Kamu sudah mengambil barang itu. Cepat dan bantu saya menyempurnakan." Gadis kecil itu menyerahkan pu emas keras di tangannya yang telah dia ambil 2 gigitan dari Xiao Yan saat dia berkata dengan tajam, "Hihi, tidak perlu terburu-buru. Mari kita pergi dulu, saya telah mengambil buah api es asparagus dan harus bertanggung jawab kepada Penatua Hao." Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk keluar dari gudang obat. Dia ingin membawa gadis kecil yang aneh ini kepada Penatua Hao dan memberitahunya tentang situasinya. Jika orang tua itu menyalahkan konsumsi Heart Gold Pu ini padanya, Xiao Yan akan benar-benar menderita kerugian besar. Apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua itu? Gadis kecil itu bergumam. Dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda khawatir saat dia meraih pu emas keras dan mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia dengan cepat keluar dari gudang obat dan menempatkan batu giok putih ke dinding. Hanya setelah dia melihat penghalang energi sekali lagi muncul, wajahnya segera tersenyum seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Penghalang pertahanan yang rusak ini tidak memiliki kegunaan sedikitpun. Itu hanyalah hiasan saat diaktifkan. Gadis kecil di sampingnya menamparkan bibirnya. Tangannya yang putih dan lembut yang tampak transparan didorong ke dalam penghalang energi. Itu bolak-balik melewati beberapa kali dan sepertinya tidak ada perlawanan terhadap gerakannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan mengamati tindakan gadis kecil ini. Kehilangan muncul di matanya. Apakah penghalang energi itu benar-benar hiasan? Saat dia memikirkan hal ini di benaknya, dia mengulurkan tangannya dan menusuk penghalang energi. Namun,
Ketika tangannya menyentuh penghalang cahaya bundar itu, sepertinya itu menyentuh logam. Dia menusuk dengan sedikit kekuatan dan jarinya merasakan sakit yang samar, tapi dia bahkan tidak membuat sedikit pun masuk ke dalamnya. Jelas, penghalang energi ini memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan, tapi bagaimana gadis kecil ini bisa melihatnya seolah-olah itu bukan apa-apa? Hihi, bodoh. Gadis kecil di sampingnya mengamati tindakan Xiaoyan, dan segera tertawa terbahak-bahak. Tawanya yang jelas dan lembut bergema tanpa henti di koridor. Xiaoyan menarik jarinya dengan sikap malu. Dia akan mengatakan sesuatu ketika gadis kecil berpakaian putih itu mendengus. Dia membalikkan tubuhnya dengan cara yang tidak terkendali dan berjalan menuju pintu keluar koridor, hanya menyisakan bagian belakang kepalanya ke Xiaoyan. Gadis kecil ini, monster macam apa dia? Xiaoyan tidak bisa berkata-kata saat dia menatap bagian belakang gadis kecil itu. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakberdayaan saat dia menghela nafas. Penatua Hao masih membenamkan kepalanya di meja di depannya di dalam ruangan yang tenang saat dia melihat-lihat dokumen di dalamnya. Dia tidak mengangkat kepalanya saat dia tersenyum berkata setelah mendengar pintu dibuka, "Apa? Xiaoyan, sudahkah kamu menemukan ramuan obat yang kamu butuhkan?" Petik 2. Namun, setelah kata-katanya terdengar, Penatua Hao merasakan ada yang salah dengan suasananya. Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tatapannya beralih ke bawah sebelum seorang gadis kecil berpakaian putih dengan rambut panjang ungu pucat muncul di pandangannya. Penatua Hao mengedipkan mata lamanya dan menatap gadis kecil berpakaian putih itu. Sesaat kemudian, dia pulih dan segera melompat dari kursinya. Dia berkata dengan marah, "Kenapa kamu di sini lagi?" Ketika tatapannya melihat pu emas keras di tangan gadis kecil di mana 2 gigitan telah diambil, matanya yang marah membelalak. "Apa kau memperlakukan tempatku ini sebagai restoran, datang ke sini secara teratur untuk makan mewah? Jika Anda menginginkan bahan obat, tidakkah Anda tahu untuk pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencarinya?" Petik 2. Sangat merepotkan untuk mencari mereka sendiri. Ada yang sudah jadi di sini. Mengapa saya tidak bisa memakannya? Orang tua, kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Jika kamu terus mengomel, hati-hati aku memukuli kamu. Gadis kecil itu melirik Penatua Hao dari sisi matanya. Dia tampak memprotes dan bahkan melebarkan mulutnya untuk menggigit Heart Gold Pu. Penatua Hao marah dengan kesombongan gadis kecil ini sampai dia memutar matanya. Namun, tetua yang sangat dihormati oleh para siswa di akademi dalam ini hanya bisa membenci dengan gigi terkatup. Melihat masalahnya, tampaknya dia cukup takut pada gadis kecil di depannya ini. "Kamu harus cepat. Anda masih perlu memperbaiki sesuatu untuk saya. Jika Anda terus menunda, saya akan menelan Anda." Suara lembut gadis kecil itu mendesak saat tatapannya beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan merasa tersesat pada identitas gadis kecil itu saat melihat percakapan di antara mereka berdua. Dia mengeluarkan senyum pahit saat dia mengambil langkah ke depan dan berkata, "Elder Hao, saya telah mengambil hal yang saya butuhkan. Anda bisa memeriksanya. Tolong beri saya 2 set bahan obat untuk pil kekuatan naga. Saya akan membantu Anda menyempurnakannya." Petik 2. Ekspresi Penatua Hao diam-diam menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengambil setumpuk besar bahan obat dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara lembut, dia berkata, "Mengapa kamu bertemu dengannya? Apa kamu baik-baik saja?" Mendengar makna di balik perkataannya, ternyata gadis kecil ini seperti iblis jahat yang memakan manusia. Namun demikian, memang benar bahwa yang terakhir sering menggunakan kata-kata "menelanmu" untuk mengancam orang. "Aku juga tidak tahu." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menyimpan bahan obat di atas meja dengan benar dan memberikan ringkasan singkat dari kejadian sebelumnya. Kamu benar-benar tidak beruntung. Layani nenek buyut ini dengan benar. Jangan biarkan dia gila."
Kalau tidak, itu akan sangat menakutkan. Penatua Hao menepuk bahu Xiao Yan dengan simpati saat dia berbicara. Kata nenek-nenek digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sangat sulit untuk disenangkan, dilayani. Seluruh tubuh Xiao Yan merasa tidak nyaman karena cara Penatua Hao ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, orang macam apa dia? Orang, siapa bilang dia manusia? Penatua Hao memutar matanya, menggerakkan mulutnya dan menjawab. Kata untuk orang, manusia sama dalam bahasa Cina tetapi terjemahannya berbeda. Dia bukan manusia. Xiao Yan sedikit terkejut. Dahinya dipenuhi dengan keringat dingin saat suaranya membentuk kata-kata. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia melihat gadis kecil berpakaian putih yang duduk bersila di seberangnya di dalam ruangan yang sunyi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil yang imut itu awalnya berubah dari magical beast sejak dia lahir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia berubah dari magical beast. Karena itu, dia merasa terkejut dan tiba-tiba mendapatkan pemahaman di dalam hatinya. Pantas saja dia berani makan bahan jamu mentah. Bentuk aslinya sebenarnya adalah magical beast. Dengan tubuh yang kuat dari magical beast, kekuatan obat yang liar dan kejam masih dalam batas pertahanannya. Petik 2. Apakah kamu sudah cukup melihat? Cepat dan bantu aku menyempurnakan. Gadis kecil itu menjadi sedikit marah saat dia dipelajari oleh Xiao Yan. Dia segera melemparkan pu emas keras di tangannya padanya dan dengan marah berbicara. Sebelumnya, Penatua Hao mungkin telah berbicara dengan Xiao Yan dengan suara lembut tapi dia masih bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Xiao Yan menerima pu emas keras dan tersenyum dengan anggukan. Dia melambaikan tangannya dan memanggil kuali obatnya. Terakhir kali, kuali obatnya meledak selama kompetisi. Oleh karena itu, kuali obat yang dia gunakan kali ini adalah sesuatu yang dia beli dari area perdagangan setelah acara. Kelasnya tidak terlalu tinggi dan mirip dengan kuali obat yang dia gunakan sebelumnya. Namun, itu masih bisa digunakan. Dengan lambaian tangannya, gumpalan api berwarna hijau terbentuk di ujung jari Xiao Yan. Dia baru saja akan melemparkannya ke dalam kuali obat ketika dia terkejut menemukan bahwa gadis kecil itu sedang berlari dengan sikap panik di sampingnya. Xiao Yan terkejut saat melihat muridnya yang agak cemas. Segera, dia tiba-tiba memahami. Kemungkinan dia merasakan bahwa Green Lotus Core Flame ini tidak biasa. Biasanya berbicara, selama seseorang bukan afinitas api Magical Beast akan memiliki penolakan samar untuk api. Tidak apa-apa. Xiao Yan terhibur. Dia melemparkan gumpalan api ke dalam kuali obat. Tubuh tegang gadis kecil itu berangsur-angsur menjadi rileks setelah melihat api memasuki kuali obat. Xiao Yan menunggu nyala api untuk memanggang kuali obat sebentar. Setelah itu, dia melemparkan Heart Gold Pu ke dalamnya. Dengan lambaian tangannya, nyala api segera mulai meningkat tajam di dalam kuali obat. Penyempurnaan ini tidak dianggap sulit. Tidak apa-apa selama apinya memiliki panas yang cukup. Oleh karena itu tidak menghabiskan terlalu banyak semangat Xiao Yan. Selain pemurnian, Xiao Yan membagi perhatiannya dan mengalihkan pandangannya ke arah gadis kecil berpakaian putih di sisinya. Hatinya menjadi jauh lebih ingin tahu tentangnya sejak dia mengetahui identitasnya. Pada saat ini, mata besar hitam pekat gadis kecil itu menatap ke dalam kuali obat tanpa berkedip. Adik kecil, batuk aku ingin bertanya padamu. Maukah Anda menjawab saya? Xiao Yan mengeluarkan batuk sebelum dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan. Apa? Gadis kecil itu tidak mengalihkan pandangannya. Dia hanya membuka mulutnya dengan sembarangan. Aku ingat jika Magical Beast ingin berubah menjadi manusia, setidaknya dia harus mencapai kelas Do Huang, bukan? Jangan bilang, Xiao Yan tersenyum dan menanyakan pertanyaan padanya. Dia benar-benar kesulitan mempercayai bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan Do Huang. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, Xiao Yan diam-diam menimbangnya, dan itu muncul di sekitar kekuatan kelas Do Huang.
Saya tidak sekuat itu. Hanya saja saya tidak sengaja memakan body transformation grace yang jarang terlihat. Setelah itu, saya berubah menjadi cara ini dan tidak bisa lagi berubah kembali. Alasan saya makan ramuan obat ini adalah agar cepat tumbuh. Setelah itu, saya akan dapat mengubah antara tubuh buas saya dan tubuh manusia sesuka saya. Gadis kecil itu mengerutkan kening. Tampaknya dia tidak terlalu tertarik untuk menyebutkan ini. Karena itu, suaranya terdengar senandung. Rumput transformasi tubuh. Tidak heran, Xiaoyan tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Body Transformation Grace adalah bahan utama untuk menyempurnakan Body Transformation Pill. Oleh karena itu, ia juga memiliki beberapa efek transformasi dari pil transformasi tubuh. Namun, jika seekor binatang yang belum mencapai kekuatan yang dibutuhkan untuk mengkonsumsinya, binatang itu akan terjebak dalam transformasinya dalam bentuk manusia sampai kekuatannya tiba-tiba menerobos ke kelas Do Huang. Di mana orang tuamu? Xiaoyan melirik pu emas keras yang secara bertahap meleleh di bawah nyala api hijau di dalam kuali obat saat dia bertanya secara acak. Saya tidak punya. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan melipat kedua kakinya. Tangannya memeluk lututnya saat gigi rapi seputih salju menggigit bibirnya dengan erat. Mata hitam pekat yang besar itu memiliki kelembapan. Sejak saya mendapatkan kesadaran sampai sekarang, saya tinggal sendirian jauh di pegunungan. Ketika saya masih muda, saya diintimidasi oleh orang lain dan hanya bisa melarikan diri dengan murung, sampai saya memakan rumput transformasi tubuh. Saat itulah saya bertemu dengan tetua pertama dari Akademi Dalam. Dia membawaku ke Akademi Dalam dan aku tetap di sini. Petik 2. Xiaoyan terkejut. Dia mengamati sikap keras kepala gadis kecil itu dengan erat menggigit bibirnya. Bahkan Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kesedihan di hatinya. Dia menghela nafas lembut dan melakukan yang terbaik untuk menggunakan suara lembut untuk berbicara. Setidaknya kamu tidak akan diganggu di tempat ini. Orang-orang itu sangat takut padaku. Beraninya mereka menggangguku. Untuk orang sepertimu, aku bisa memakanmu dalam sekali teguk. Kebanggaan terangkat di wajah gadis kecil itu sekali lagi saat dia berbicara. Jangan katakan bahwa kamu akan memakan seseorang dalam satu tegukan jika kamu bertemu seseorang di masa depan. Anda sekarang dalam bentuk manusia. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan tidak bisa berkata-kata. Dia harus melihat betapa lucunya ketika tubuh kecil ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini benar, tapi aku belum pernah makan manusia sebelumnya. Gadis kecil itu mendengus. Sikapnya menjadi jauh lebih baik setelah berbicara dengan Xiaoyan sebentar. Kalau begitu yang terbaik adalah kamu tidak memakannya, gumam Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan segumpal bubuk jatuh ke dalam kuali obat. Segera, itu menyatu dengan cairan kuning keemasan. 10 jari Xiaoyan tiba-tiba menari dengan cepat. Setelah jari-jarinya menari, cairan kuning keemasan di dalam kuali obat dengan cepat terpisah. Akhirnya, itu berubah menjadi lusinan kelompok cairan kecil. Mengentalkan, Xiaoyan berteriak dengan lembut. Cairan itu dengan cepat memadat. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi lusinan danwan emas mengkilap, berguling dan berputar di atas api hijau. TL, danwan Yaowan, pil yang tidak memiliki efek pengobatan bagi manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Perbaikan seperti ini sangat mudah. Betapa bagusnya jika memurnikan pil obat bisa membuat rileks ini. Xiaoyan mengeluarkan tawa pahit saat dia menatap danwan yang memancarkan cahaya berwarna keemasan. Dengan lambaian tangannya, lusinan danwan berwarna emas membawa cahaya keemasan saat mereka ditembakkan dari dalam kuali obat. Akhirnya, mereka mendarat di botol giok di tangan Xiaoyan. Hei, kenapa kamu tidak mencobanya? Rasanya pasti jauh lebih enak daripada bahan obat yang Anda makan mentah. Xiaoyan tersenyum dan menyarankan saat menyerahkan botol giok kepada gadis kecil di sisinya. Dia telah dengan penuh semangat mengawasinya. Ai, gadis kecil itu mengangguk berulang kali saat dia dengan cepat menuangkan danwan berwarna emas.
Dia mengabaikan sisa panas yang ada di atasnya dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Dia menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengunyah. Enak sekali, gadis kecil itu mengunyah dan Wan menjadi beberapa bagian setelah 2 atau 3 gigitan sebelum menelannya. Dia menjilat bibirnya dan menatap botol giok di tangannya, ingin terus makan. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan bahan obat untuk memperbaiki pil kekuatan naga dari cincin penyimpanannya. Dia mengaturnya saat dia berkata, "Kamu harus menyimpan danwan ini untuk konsumsimu sendiri. Jangan beri orang lain ini untuk dimakan. Jika tidak, Anda akan menyiksa orang itu sampai mati." Danwan jenis ini bahkan tidak bisa disebut sebagai pil obat. Hanya dia yang memiliki konstitusi magical beast yang kuat yang bisa menahan kekuatan obat yang liar dan kejam ini. Jika manusia mengkonsumsi ini, kemungkinan besar dia akan kehilangan lapisan kulit atau bahkan mati. Saya sendiri merasa bahwa mereka tidak memadai, gadis kecil itu bergumam. Dia berdiri dan dengan sengaja bertindak dengan cara yang sudah tua saat dia menepuk bahu Xiao Yan. Anda telah melakukannya dengan cukup baik. Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada orang yang mengganggumu di masa depan. Saya akan membela Anda. Tidak ada seorang pun di akademi dalam ini yang berani menyinggung perasaanku. Petik 2. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengusap kepala gadis kecil yang sangat imut itu sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku pasti akan mencarimu. Lalu jika saya sudah makan semua ini, dapatkah Anda membantu saya memurnikan lebih banyak? Perlakukan itu sebagai hadiah karena aku melindungimu." Gadis kecil itu langsung bersukacita saat mendengar ini. Dia duduk dalam posisi berlutut di depan Xiao Yan. Mata besar hitam pekat itu dipenuhi dengan antisipasi. Xiao Yan memutar matanya. Gadis kecil ini sebenarnya sedang merencanakan sesuatu seperti ini. Dia hampir berpikir bahwa dia memiliki hati yang baik. Baiklah, baiklah. Anda bisa mencari saya setelah Anda selesai makan semuanya. Ingat nama saya dan tempat tinggal saya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab dengan agak lemah. "Aku tahu, itu Xiao Yan. Orang tua tadi mengatakannya. Saya juga akan tahu tempat tinggal Anda." Gadis kecil itu tertawa. Dia tidak perlu lagi mengkonsumsi ramuan obat yang rasanya tidak enak itu. Ini menyebabkan dia benar-benar melompat kegirangan. Xiao Yan diberi gelar orang yang sangat baik di hatinya. Kalau begitu, kamu harus terus memperbaiki. Perbaikan obat ini terlalu membosankan. Untung saya tidak mempelajarinya. Kalau tidak, saya akan bosan sampai mati. Gadis kecil itu akhirnya berdiri dengan kepuasan setelah mencapai tujuannya. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Xiao Yan dan tertawa saat dia menjawab. Xiao Yan sekali lagi menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa berkata-kata. Dia menatap gadis kecil yang hendak pergi sebelum tiba-tiba berteriak, "Itu benar. Adik kecil, aku masih belum tahu namamu." Petik 2. Saya dipanggil Xian. Itu adalah nama yang diberikan penatua pertama untukku. Namun, orang-orang di akademi dalam sangat takut padaku. Mereka secara pribadi memanggil saya Brute Force Queen. Mereka semua mengira aku tidak menyadarinya. Gadis kecil itu dengan tenang merajut hidungnya. Tinjunya menari dengan keras di depannya. Segera, suara tajam tiba-tiba muncul dan beberapa bayangan tinju yang tak terlihat melesat seperti angin. Akhirnya, mereka bersarang di dekat wajah Xiao Yan saat mereka terbang sebelum menabrak tembok yang dibuat khusus yang sekeras logam. Pada saat itu, sepasang lubang hitam pekat yang membawa beberapa garis retakan muncul di atasnya. Keringat dingin menetes dari dahi Xiao Yan. Dia mengusap dahinya dengan cara tertegun. Lama kemudian, dia menatap dengan marah ke arah Xian, "Monster kecil, apakah kamu ingin membunuhku?" Tangan kecil itu menutupi mulutnya. Dia diam-diam menjulurkan lidahnya sebelum membungkuk ke Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan seperti orang tua yang menyediakan makanan untuknya, dia tidak harus menyinggung perasaannya. "Xiao Gege,
kamu bisa terus menyempurnakan. Aku akan pergi dulu. Aku akan datang dan mencarimu setelah aku selesai memakannya. Meskipun dia berbicara seperti ini di mulutnya, Ziyan buru-buru melarikan diri dari pintu. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir saat melihat Ziyan sudah kabur. Gadis kecil ini memang manis, tapi dia sedikit terlalu kejam. Xiaoyan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau sekali lagi terbentuk di ujung jarinya. Benar, Xiao Gege, aku punya peringkat di Akademi Dalam. Itu adalah apapun, peringkat kuat. Saya yang pertama, baiklah. Jika ada orang yang mengganggumu di masa depan, kamu bisa menyebut namaku. Kepala kecil tiba-tiba menjulur dari ambang pintu. Dia tersenyum pada Xiaoyan sebelum buru-buru melarikan diri. Engah, api berwarna hijau yang melingkar ke atas tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Mulutnya melebar saat dia menatap pintu dengan cara tertegun. Itu lama kemudian sebelum seluruh tubuhnya bergerak-gerak saat dia bergumam, aku, dia adalah orang teratas di peringkat kuat yang menyebabkan Lin Yan sangat gemetar ketakutan. Xiaoyan hanya merasa dunia ini dipenuhi dengan drama saat ini. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.